Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Putri Hatusoliha, kelas 12 keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang dispepsia atau gangguan pada lambung. Nah, pengertian dari dispepsia sendiri yaitu istilah non-spesifik, yaitu keluhan perut pada bagian atas. Gejala tersebut bisa berupa nyeri atau tidak nyaman, kemudian kembung, rasa penuh, bersendawa, cepat kenyang, kemudian berborigimi atau suara keroncong pada bagian perut. Setelah itu, faktor resikonya ada kondisi lingkungan dan padatnya jadwal kegiatan dapat menyebabkan pola makan yang tidak teratur. Kemudian ada terjadinya stres, kemudian makanan yang tidak teratur dan makanannya sembarangan. Setelah itu, merokok, minuman yang alkohol, minuman kopi dapat menimbulkan masalah pencernaan. Setelah itu lambung. Nah, fungsi lambung sendiri yang pertama, satu, menyimpan makanan, yang kedua, mencampur makanan dengan getah lambung, dan yang ketiga, tempat mengosongkan makanan, yang keempat, mencegah masuknya bagian kuman, kemudian yang kelima, tempatnya absorpsi alkohol dan obat-obatan. Setelah itu asam lambung. Nah, asam lambung itu yaitu satu, untuk mengasamkan dan untuk mencernakan makanan yang masuk. Kemudian yang kedua, melalurkan V organik, dan yang ketiga, membunuh bakteri dan parasit yang masuk bersamaan makanan. Dan yang keempat, sekresi meningkat 90 menit sesudah makanan. Dan yang terakhir yaitu produksi tertinggi pada malam hari. Nah, asam lambung itu sangat penting karena sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pencernaan. Setelah itu, tanpa asam lambung, makanan yang masuk tidak dapat dicerna dengan baik dan zat gizi tidak dapat diserap secara optimal. Nah, gejala yaitu muntah-muntah yang hebat, setelah itu demam, buang air besar yang berwarna hitam, kemudian terjadinya anemia, menurunkan berat badan yang bermakna, setelah itu berkeringat dingin dan terjadinya pingsan. Nah, penyebabnya bisa terjadi karena obat-obatan, yaitu obat antiinflamasi atau non-steroid atau OAINS, kemudian antibiotik atau makrolides, metronidazole, kemudian besi, KCI, digitatis, astringent, etanol atau alkohol, kemudian kortikosteroid, levodopa, niacin, gemfibrozin, narkotik, guanidin, dan teopilipin. Kemudian yang kedua, karena adanya idiosikrasi makanan atau intoleransi makanan, seperti terjadinya alergi susu sapi, putih telur, kacang, makanan laut, beberapa jenis produk kedelai, dan beberapa jenis-jenis buah-buahan. Nah, kemudian ada non alergi seperti produk alam seperti laktosa, sukrosa, galaktosa, gluten, kafein, dan lain-lain. Kemudian ada bahan kimia seperti monosodium glutamate, pepsin, asam benzoat, nitrim, nikrat, dan lain-lain. Kemudian pengobatannya yaitu seperti terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologi bisa modifikasi gaya hidup dan menghindari obat-obatan yang menyebabkan ulcer atau aspirin dan NAIDS lain, atau bifosfonat oral, KCI, pengobatan imunosuppresan. Kemudian menghindari stres, stop merokok dan alkohol, dan stop kafein atau stimulan asam lambung, dan menghindari makanan dan minuman yang bersoda. Setelah itu, menghindari makanan malam. Nah, peraturan makanan yaitu memberikan makanan dan cairan secukupnya tanpa memberatkan lambung. Setelah itu, mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Kriteria makanan itu seperti apa? Yaitu mudah dicerna, porsi kecil, lemak rendah, rendah serat, cairan yang cukup, tidak mengandung bumbu yang tajam. Setelah itu, bahan makanan yang tidak dianjurkan seperti beras ketan, jagung, ubi, talas, singkong, kacang merah, sayuran mentah atau lalapan. Nah, daun singkong, kol sawi, nanas, durian, nangka, santan kental. Kemudian minuman yang bersoda, minuman yang beralkohol, kopi, cabai, merica, dan cuka itu yang dilarang untuk mengonsumsi.
Nah, 11 solusi cegah gangguan pencernaan, yaitu satu, biasakan makanan dengan teratur, kunyah makanan dengan baik supaya enzim pipialin dalam kelenjar ludah dapat melakukan fungsinya dengan sempurna. Setelah itu jangan makanan yang terlalu banyak dan jangan berbaring setelah makan. Setelah itu hindari waktu makanan yang terlalu berdekatan supaya proses pencernaan tidak terganggu atau interval 2-3 jam. Nah, jangan makanan sambil minum atau setiap cairan yang dikonsumsi dengan makanan padat akan mengurangi aktivitas cairan pencernaan yang terlibat dalam proses pencernaan. Setelah itu tingkatkan konsumsi makanan yang sumber serat, konsumsi makanan yang probiotik, kurangi konsumsi makanan yang pembentuk asam atau protein hewani dan karbohidrat sederhana. Setelah itu jangan makan makanan yang terlalu panas atau dingin atau dapat mengiritasi lapisan dinding lambung. Setelah itu yang terpenting yaitu kurangi stres. Nah, kemudian masuk pengobatan secara herbal dengan dipepsia atau fungsi otot lambung yang lemah. Bahannya yaitu kunyit 7 gram, jahe 7 gram, daun sembung 7 gram, jinten 2 gram, kemudian air 5 gelas, direbus sampai sisa 3 gelas. Nah, diminum 3 gelas setiap hari. Nah, itu cara pengobatan secara herbal. Nah, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian yang mau bertanya silakan untuk mengisi komentar yang di bawah. Terima kasih.